Sebagai disclaimer untuk video ini, tetap terus saksikan sinetron terpaksa menikahi tuan muda di televisi Anda. Karena yang kalian lakukan adalah bentuk dukungan dan usaha kalian agar sinetron terpaksa menikahi tuan muda tetap menjadi sinetron terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Teleberita, di mana channel ini akan membahas seputar sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Abimana memberikan kejutan spesial kepada Kinanti di hari anniversary pernikahan mereka. Oke guys, di episode sebelumnya Abimana cemburu kepada Kinan yang telah memuji David karena masakannya enak. Lalu tuan muda yang cemburu langsung ke dapur dan akan memasak. Nampak ya guys, Abimana tak mau kalah oleh David atau siapapun itu. Tuan muda akan memasak yang enak untuk Kinanti dan akan mengalahkan masakannya David. Dengan pedenya tuan muda menyuruh Kinan agar tidak membantu dirinya memasak, malah menyuruh Kinan menunggu di luar saja meski Kinan akan membantu dirinya. Lalu Kinan sebelum jalan keluar memberikan saran jika awal-awal yang harus dipotong itu adalah bawang bombay dan rempah-rempah yang lainnya. Namun tuan muda sok pinter ya guys, dan Kinan pun keluar sambil tersenyum juga melihat kocaknya tuan muda yang cemburu kepada David. Namun sebelum lanjut, bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah bergabung dengan channel ini, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya guys. Lanjut, lalu tak selang lama tuan muda teriak karena bawang yang ia iris membuat matanya menjadi perih. Dan sontak Kinan yang mendengarnya pun langsung menemui tuan muda dan membantu tuan muda tentunya. Akhirnya mereka pun masak bareng sampai selesai ya guys. Lalu mereka pun makan bersama dan Abimana menyuruh Kinan memakannya duluan, meski Kinan akan menyuapi tuan muda. Dan adegan romantis pun terjadi ya guys, di saat Kinan memberikan nilai kepada masakannya tuan muda. Di saat tuan muda menanyakan bagaimana rasa masakannya, Kinan menjawab lumayan. Dan tuan muda ngambek ya guys, dirinya malah mengungkit-ungkit masalah penilaiannya kepada David. Dan sepertinya tuan muda cemburu berat, dan Kinan pun berjanji jika ia tidak akan memuji siapapun kecuali suaminya Abimana. Dan Kinan pun meminta maaf kepada Abimana, dan mereka pun saling pandang-pandangan dan senyum-senyuman gitu ya guys. Next, di sisi lain, Abimana teringat jika esok adalah hari pernikahan mereka. Abimana pun meminta saran kepada David karena Abimana akan membuat kejutan yang spesial untuk Kinan. David pun yang menerima perintah dari tuan muda akan segera mencari ide bagaimana caranya agar acara tersebut megah dan juga romantis ya guys. David pun segera mencari tempat yang romantis dan juga mencari tukang dekorasi agar kesan dari acara tersebut berjalan sangat romantis. David tidak mau mengecewakan tuan muda dan akan melakukan yang terbaik untuk acara mereka. Lalu di sisi lain ada Amanda atau Alia yang terbakar api cemburu saat melihat adegan romantis Kinan dan juga Abimana. Sampai-sampai Amanda menanyakan apa keistimewaan Kinanti atau istrinya itu dibandingkan dengan wanita lain. Lalu Abimana pun menjawab jika Abimana sangat mencintai Kinanti meski dia jaim untuk mengungkapkan semua kepada Kinan. Lalu Abimana pun menjelaskan semuanya kepada Amanda jika Kinan adalah sosok wanita yang sangat langka ditemuinya, yaitu Kinan mempunyai sifat penyabar, penyayang, dan juga selalu menerima sifat Abimana yang begitu keras. Terlihat ya guys, Abimana dulunya tidak mempunyai rasa sayang apalagi cinta kepada Kinan. Tapi dengan kesabaran Kinan menghadapi sifat tuan muda, akhirnya tuan muda pun luluh. Dan sekarang dirinya malah terbalik, yang tadinya benci sekarang malah
jatuh cinta kepada Kinanti. Kayak judul lagu ya guys, benci jadi sayang, cie. Oke guys, kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, di mana rasa benci akan kalah oleh rasa cinta. Itu karena sabar dan juga ketulusan kita kepada pasangan kita, dan juga saling menerima satu sama lain. Dan yang sekarang dijodohkan, kalian sabar ya guys, mungkin itu jodoh kalian yang caranya harus seperti itu. Dan perlahanlah, karena kesabaranlah dan kesadaran kita yang akan bisa menumbuhkan chemistry dan juga rasa kasih sayang dan juga cinta untuk kalian semua. Kalian ya guys, bukan Mas Mimin. Oke lanjut, lalu Amanda yang mendengar penjelasan tersebut sontak dirinya tak terima, dan juga dirinya bertekad akan menggagalkan acara tersebut karena Amanda atau Alia sangat tak terima, yang dimana seharusnya Anip itu milik dirinya dan juga Abimana. Sekarang justru malah menjadi Anipnya Abimana dan juga Kinan. Lalu di sisi lain, kita akan diperlihatkan kepada Marisa, ibu dari Kinanti, yang patah hati di saat dirinya akan tidur bersama Wawan suaminya. Wawan pun memilih tidur bersama istri barunya Karina, tidak mau tidur bersama Marisa. Terlihat juga ya guys, Wawan sekarang mencintai istri barunya ketimbang istrinya Marisa. Marisa pun marah kepada Karina karena suaminya Wawan selalu membela istri barunya dan membelikan barang-barang mewah dan juga branded ya guys. Lalu keesokan harinya Marisa pun pergi ke tempat Kinanti dan akan menceritakan semua kepada Kinan. Tak luput juga ya guys, dirinya menangis ya guys saat menceritakan semua masalahnya kepada Kinan. Lalu singkat cerita, setelah tuan muda pulang, Kinan menceritakan semuanya kepada sang suami, dan Abimana hanya bisa terdiam dan menyangka jika papanya Kinan tak tahu diri, sudah tua, selalu bikin masalah dan menikah lagi pula dengan wanita lain. Dasar orang tua yang tidak patut dicontoh, kata Abimana. Lalu di sisi lain ada Ana yang kembali dipecat oleh bosnya. Bosnya memecat Ana karena permintaan dari Reno yang menginginkan dirinya hancur dan ditolak bekerja di mana saja. Kasian juga ya guys. Tapi ya biarin aja lah ya. Yang penting tuan muda tetap bersama Kinanti dan selalu mesra romantis juga tentunya. Lalu terlihat juga Ana yang ditagih oleh segerombolan preman. Sepertinya Ana mempunyai hutang kepada preman tersebut. Lalu singkat cerita, Reno pun datang menemui preman itu dan langsung membayar lunas semua hutangnya Ana. Ana pun bingung Reno maunya apa, karena dirinya lah penyebab dia tidak bisa bekerja dimanapun, dan sekarang malah memberikan uang kepada preman itu dan membayarkan hutang semuanya. Next, lanjut ya guys, kecemburuan kembali terjadi kepada Kinanti yang melihat ada mobil Abimana yang terparkir di pinggir jalan. Lalu tak selang lama ada sosok wanita bohai yang menyamperi mobilnya Abimana dan langsung masuk ke dalam mobil Abimana ya guys. Kinan yang melihat hal tersebut langsung menelpon David dan mengajak dirinya bertemu di sebuah kafe. Singkat cerita, Kinan dan David pun sudah bertemu dan Kinan menceritakan jika tuan muda sudah berselingkuh. David yang mendengarnya kaget dan menyarankan kepada Kinan jika Kinan harus tenang karena semua yang ia lihat belum tentu benar dan belum jelas juga permasalahannya dan tidak tahu itu siapa. Nah guys, buat kalian yang penasaran dengan sosok wanita tersebut, siapakah wanita itu yang masuk ke dalam mobil Abimana? Saksikan terus di episode selanjutnya ya guys. Mas Mimin tukang sayur mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saksikan terus channelnya Mas Mimin ini, channel Tere Berita, channelnya terpaksa menikahi tuan muda, yang tentunya akan mengulas dan akan memberikan informasi bocoran untuk episode selanjutnya. Dan Mas Mimin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang sudah menonton video Mas Mimin sampai habis ya guys. Semoga kalian semua dilimpahkan rezekinya, amin.
dan diampuni segala dosa-dosanya. Satu lagi, Mas Mimin minta maaf jika ada kata dan foto yang tidak sesuai ya guys. Sampai bertemu di cuplikan selanjutnya. See you.